moderator atau MC yang telah memberikan kesempatan pada saya eh, untuk memberikan kata sambungnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, di mana pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam rangka mendapatkan informasi yang terkait dengan beasiswa kuliah di India. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan kita tunggu syafanya di akhir zaman. Pak Raffi yang kami hormati dan teman-teman semuanya yang tergabung dalam Zoom, sebenarnya dalam grup itu banyak ya, mungkin nggak tahu, mungkin teman-teman ada kegiatan yang apa namanya mendesak atau mendadak sehingga tidak bisa bergabung. Tapi semoga nanti bisa bergabung di apa namanya di Zoom ini sehingga nanti kita bisa mendengar secara langsung informasi-informasi yang apa namanya yang terup to date, yang bisa memberikan sebuah pencerahan buat kita semuanya, dan akhirnya nanti kita bisa publiskan, kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita yang tertarik, kata yang tertarik akan berkuliah di perguruan tinggi di negara India kan begitu. Karena memang tidak semuanya anak punya kemampuan ataupun ketertarikan di luar, karena pasti ada apa namanya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tapi sesuatu hal yang eh, menarik di sini, apa namanya perlu kita eh, sampaikan, kita informasikan, dan kemarin sempat beberapa waktu yang lalu juga, tahun kemarin Mbak ya, Ibu Kepala Sekolah saya juga sempat ke sana, ya, diundang ya, sehingga bisa menginformasikan kepada kami bimbingan konseling di SMA Negeri 5 Yogyakarta sehingga kita bisa sampaikan pada anak-anak. Meskipun toh kemudian kepala sekolahnya sekarang pindah ya di SMA Negeri 8 begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan, sahabat bimbingan konseling, proses sebuah pendewasaan, proses sebuah karir memang perlu kita senantiasa mengupdate apa namanya informasi-informasi yang terbaru kan gitu. Jadi cakrawala wawasan itu perlu kita perluas lagi, terutama pada diri kita, dan secara apa namanya umum nanti bisa disampaikan kepada anak-anak sehingga bagaimana kemudian berkuliah itu tidak hanya kemudian di Indonesia. Tapi sekali lagi tadi ada beberapa pertimbangan pasti kalau orang yang kemudian punya punya ambisi, tapi bukan ambisius ya, ambisi bagaimana kemudian pengen meningkatkan sebuah kompetensi atau kualitas diri, maka pasti kemudian berusaha untuk mencari sesuatu yang baru atau di luar. Saya teringat dengan anak didik saya yang dulu termotivasi, Pak, saya ingin masuk di jurusan fisika, Pak, teknik fisika begitu. Terus, tapi di mana, kuliahnya di mana? Saya pinginnya ya di Jepang, Pak, pada waktu itu kan. Kenapa di Jepang? Bla 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 bla. Gitu. Pasti kemudian ada sebuah apa narasi, sebuah motivasi bagaimana kemudian dia ingin meningkatkan gitu loh, meningkatkan eh, ke apa namanya kompetensi dirinya, kualitasnya. Karena dia berpikir kalau di Indonesia misalkan hanya seperti itu, oh, itu pada waktu dia mengatakan itu hanya seperti ini Pak. Tapi saya ingin berkembang. Nah ini. Kemudian berikutnya ternyata ada informasi-informasi yang terbaru ya dari India, dan kemarin sempat saya berbincang-bincang dengan teman-teman. Oh, India itu teknologinya bagus, luar biasa gitu. Termasuk nomor 3 di dunia kan begitu. Jadi sesuatu hal yang mungkin kalau kita, maaf Pak Raffi, apa namanya, hanya melihat film-film India kan gitu. Seperti itu. Tapi sesuatu hal yang kemudian secara realnya kayak apa kan gitu. Oh ternyata berbeda, dan tadi ada dari para mahasiswa yang ada di Indonesia yang ke sana
memberikan sebuah apa namanya informasi, oh seperti ini kan begitu. Itu semoga nanti bisa bermanfaat dan juga mohon maaf Pak Raffi kalau pada kesempatan ini belum bisa bergabung semuanya, tapi di grup itu minimal Pak Raffi dan teman-teman dari India itu sudah mencoba share informasi sehingga meskipun tidak bergabung pada pagi hari ini, tapi informasi itu bisa kemudian di-sharekan pada peserta didik sehingga secara tidak langsung nanti toh bukan dia akan membuka tertarik gitu. Yang terpenting kalau kami Pak Raffi dan teman-teman yang ada di Zoom, yang terpenting kita sampaikan informasi, di-sharekan kepada teman apa pada peserta didik kita. Ya, jadi minimal mereka bisa membuka itu sudah bagus, minimal gitu. Kemudian kalau kemudian membuka, kemudian dia tertarik, pasti dia akan mencari tahu bagaimana proses berikutnya untuk kuliah atau mendapatkan beasiswa di India. Saya kira itu, Pak Raffi. Terima kasih, Pak Raffi, dan mohon maaf belum bisa bertemu secara langsung ya. Selalu janjian kadang-kadang nggak apa namanya tidak terlaksana. Pertemuan nggak belum pernah ketemu kan begitu. Tapi semoga dengan di Zoom 2 kali kemarin kamu pada waktu Pak Herman eh, apa namanya menyelenggarakan dengan dinas provinsi pendidikan provinsi Zoom kami juga ikut. Kebetulan kemarin beberapa hari yang lalu saya ditelepon juga Pak Herman itu. Tapi beda beda negara Pak Raffi. Jadi ingin juga mengadakan seperti ini gitu. Saya sambut, monggo Bapak siap. Saya hanya bisa memfasilitasi kan begitu. Teman-teman minimal tadi itu ada materi yang bisa di-share, kemudian nanti dari teman-teman kita yang tergabung dalam grup itu bisa memberikan informasi kepada anak didik kita. Gitu. Dan kadang-kala juga saya sharekan kepada hampir 300 ya, 300 anggota MGBK, SMA, MA se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sharekan, ya minimal saya share saja. Ya, meskipun kemudian kotanya cepat habis ya itu hal yang biasa begitu. Tapi minimal bisa berbagi informasi, pencerahan itu menurut saya itu sesuatu hal nilai yang luar biasa begitu. Demikian Pak Raffi, sekali lagi mohon maaf kalau mungkin teman-teman belum bisa bergabung secara apa namanya langsung sih seperti apa Zoom ini, mungkin karena ada kesibukan yang lain. Tadi juga ada orang tua juga yang mau konsultasi. Tapi saya katakan saya ada acara ini dengan Zoom gitu, sehingga waktunya kita tunda di konsultasi di hari Senin. Begitu, sukses selalu Pak Raffi. Semoga apa yang menjadi tujuan Pak Raffi dan teman-teman semuanya bisa eh, tercapai sesuai dengan target. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Edi Prajaka, SPD.